IPAS kelas 4 SD. Bab 5. Cerita tentang daerahku. Topik A. Kerajaan-kerajaan di Nusantara. Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ini kita melihat dua orang siswa yang sedang bersepeda sambil bercerita. Kemarin kakekku cerita tentang asal-usul kota ini. Katanya dulu kota ini adalah hutan. Tapi ceritanya panjang, lebih seru dengar langsung dari kakekku. Wah, seru sepertinya. Nanti sore aku ke rumahmu, ya. Aku mau dengar cerita dari kakekmu. Apa kalian pernah mendengar kata sejarah? Apa yang dimaksud dengan sejarah? Kalian dan orang-orang di sekitar kalian, semuanya pasti memiliki kisah di masa lalu. Begitupun dengan daerah tempat tinggal kalian. Nah, cerita mengenai berbagai hal yang benar-benar terjadi di masa lalu inilah yang disebut dengan sejarah. Coba ingat kembali masa kecil kalian. Apakah kondisi rumah kalian dahulu masih sama dengan sekarang? Apakah rumah-rumah tetangga dahulu masih sama dengan sekarang? Lalu, bagaimana dengan lingkungannya? Apakah keadaan lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian masih sama? Setidaknya, lingkungan di sekitar tempat tinggal kalian pasti sudah menjadi lebih ramai. Dahulu keadaannya tidak seperti sekarang. Penduduknya tidak sebanyak sekarang. Lingkungan alamnya pun, kemungkinan besar tidak sama dengan saat ini. Jadi penasaran ya, bagaimana sejarah kota, kabupaten maupun provinsi tempat kita tinggal? Yuk, kita pelajari bersama. A. Seperti apa daerah tempat tinggalku dahulu? Sebelum menjadi negara yang modern, setiap wilayah di Indonesia yang pernah dikuasai oleh beberapa kerajaan. Kerajaan-kerajaan di Indonesia antara lain. Kerajaan bercorak Hindu-Buddha. Dari berbagai peninggalan yang ada, diketahui bahwa Hindu-Buddha masuk ke Indonesia karena dibawa oleh para pendeta Brahmana dan pedagang India. Masa kerajaan bercorak Hindu dan Buddha di Nusantara setidaknya ditandai mulai abad 4 Masehi. 1. Kerajaan Kutai. Berdiri pada 400 Masehi dan dikenal sebagai kerajaan tertua di Nusantara, berada di Kalimantan Timur, tepatnya terletak di hulu Sungai Mahakam, Muara Kaman. Beberapa raja yang pernah bertahta di Kutai antara lain Kudungga, Aswawarman, dan Mulawarman. Salah satu peninggalan kerajaan Kutai adalah prasasti Tugu Batu yang di dalamnya terdapat huruf Pallawa. 2. Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara berdiri pada 450 Masehi pernah menguasai kawasan yang kini menjadi wilayah Banten, Jawa Barat, dan DKI Jakarta. Kerajaan Tarumanegara mengalami masa kejayaan di bawah pimpinan Raja Purnawarman. Beberapa prasasti peninggalan kerajaan ini antara lain Prasasti Muara Ciaruteun, Prasasti Kebon Kopi, Prasasti Tugu, Prasasti Jambu, Prasasti Lebak, dan lainnya. 3. Kerajaan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang muncul pada abad 7 Masehi menjadi bukti bahwa agama Buddha pernah besar di Indonesia. Pernah berpusat di Palembang, Sumatera Selatan. Beberapa raja yang pernah memerintah Sriwijaya antara lain Dapunta Hyang Srijayanasa pada 683 Masehi, Indrawarman pada 702 Masehi, Rudra Wikrama pada 728-742 Masehi, Sanggramadana Jaya 775 Masehi, Daranindra pada 778 Masehi, Samaragrawira, Rakai Warak pada 782 Masehi, Dharmasetu pada 790 Masehi, Samaratungga pada 792 Masehi, hingga Balaputra Dewa pada 856 Masehi. Adapun beberapa prasasti peninggalan kerajaan Sriwijaya diantaranya adalah Prasasti Kedukan Bukit, Prasasti Kota Kapur, Prasasti Telaga Batu, Prasasti Karangberahi, Prasasti Talang Tuo, Prasasti Ligor, dan lainnya. 4. Kerajaan Kalingga. Sosok pemimpin kerajaan Kalingga pada 674 Masehi yang paling dikenal adalah Ratu Shima. Wilayah kekuasaan kerajaan Kalingga mencakup sepanjang pesisir pantai utara di Jawa Tengah hingga wilayah pedalaman di bagian selatan. Pusat pemerintahannya diperkirakan pernah berada di Pekalongan, Jepara, atau di Pegunungan Dieng. Beberapa peninggalan kerajaan Kalingga antara lain Prasasti Sojomertol, Prasasti Tukmas, Candi Buprah, dan Candi Angin. 5. Kerajaan Mataram Kuno. Sejarah Kerajaan Mataram Kuno atau Kerajaan Medang yang bercorak Hindu dimulai sejak abad 6 Masehi. Kerajaan ini merupakan kerajaan penerus dari Kerajaan Kalingga. Kerajaan Mataram kuno memiliki dua periode berdasarkan lokasi atau ibu kota pemerintahannya. Pertama,
Periode awal di Jawa Tengah pada era Wangsa Sanjaya dan Sailendra pada 732929 Masehi. Kedua ketika pindah ke Jawa Timur dan dikuasai oleh Wangsa Isyana pada 92911016 Masehi. Raja-raja yang memerintah kerajaan Medan sebagian besar memakai gelar Rakai, di antaranya adalah Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya pada 732760 Masehi, Rakai Panangkaran pada 760780 Masehi, Rakai Panunggalan pada 780800 Masehi, dan seterusnya. Kerajaan Mataram kuno punya banyak peninggalan yang berupa candi-candi megah, termasuk Candi Borobudur, Candi Prambanan, Candi Kalasan, Candi Sewu, dan lainnya. 6. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kadiri, Kediri, atau Panjalu yang berpusat di Daha merupakan salah satu kerajaan bercorak Hindu di Nusantara yang terletak di Jawa Timur. Sejarah kerajaan Kediri masih terkait dengan kerajaan Kahuripan dan dinasti Mataram kuno, juga kerajaan Jenggala. Prasasti peninggalan kerajaan Kediri antara lain Prasasti Pucangan, Prasasti Pamuatan, Prasasti Gandakuti, Prasasti Mataji, Prasasti Turun Hyang, Prasasti Ngantang, Prasasti Siraketing, Prasasti Hantang, Prasasti Talan, Prasasti Jepun, Prasasti Pandlegan, Prasasti Kahyunan, Prasasti Waleri, Prasasti Angin, Prasasti Jaring, Prasasti Semanding, Prasasti Ker, Prasasti Tondowongso, dan lainnya. Adapun raja-raja yang pernah bertahta di kerajaan Kediri adalah Samarawijaya, sejak 1042 Masehi, Jitendrakara pada 1051 Masehi, Bameswara pada 11171130 Masehi, Jayabhaya pada 11351157 Masehi, Sarwaswara pada 1159, 1161 Masehi, Aryaswara sekitar tahun 1171 Masehi, Gandra pada 1181 Masehi, Kameswara pada 1190 Masehi, dan Kertajaya pada 11941222 Masehi. 7. Kerajaan Singasari. Sejarah Kerajaan Singasari terkait erat dengan Ken Arok pada 1222 sampai 1247 Masehi yang konon sebagai pendirinya dengan gelar Sri Raja Sabatara Sang Amurwa Bhumi. Lokasi kerajaan ini diperkirakan berada di daerah yang sekarang menjadi wilayah Kecamatan Singasari, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Masa kejayaan Kerajaan Singasari ini terjadi saat dipimpin oleh Kertanegara, wafat tahun 1292, sekaligus menjadi raja terakhirnya. Kertanegara kala itu ingin menyatukan sebagian wilayah Nusantara di bawah naungan Singasari. Ambisi Kertanegara diwujudkan oleh keturunannya yang bernama Hayam Wuruk saat memimpin kerajaan Majapahit yang merupakan penerus Singasari. Beberapa peninggalan kerajaan Singasari antara lain Candi Kidal, Candi Singasari, Candi Jago, Candi Katanglumbang, Candi Kangenan, Prasasti Singasari, Prasasti Malurung, dan lainnya. 8. Kerajaan Majapahit. Majapahit dikenal sebagai kerajaan Hindu dan Buddha terbesar yang pernah berdiri di Nusantara sejak 1293 Masehi. Pendiri kerajaan Majapahit adalah Raden Wijaya yang merupakan menantu dari Kertanegara, raja terakhir Singasari. Kerajaan Majapahit mencapai puncak kejayaan pada era Hayam Wuruk, 1350-1389, yang didukung oleh Mahapatih Gajah Mada. Dua sosok ini mampu mewujudkan bersatunya Nusantara di bawah naungan Majapahit. Pusat pemerintahan kerajaan Majapahit yang paling dikenal adalah di Trowulan, Mojokerto, Jawa Timur. Adapun beberapa peninggalannya diantaranya adalah Candi Tikus, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Bajang Ratu, hingga Kitab Nagara Kertagama dan Sutasoma. Kerajaan bercorak Islam. Setelah melewati masa kerajaan Hindu-Buddha, Indonesia memasuki periode kerajaan bercorak Islam. Agama Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang yang berasal dari Arab, Persia, dan Gujarat. Waktu itu, kekuatan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya sudah mulai melemah. 1. Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara yang eksis sejak abad ke-13 hingga abad ke-16 Masehi. Berdiri tahun 1267 dan berakhir pada 1521, Samudra Pasai terletak di pesisir utara Sumatera, dekat Lok Semawe, Aceh, tak jauh dari Selat Malaka. Pemimpin pertama Kesultanan Samudra Pasai di Aceh adalah Marasilu yang kemudian bergelar Sultan Malik Al-Saleh atau Sultan Malikus Saleh, 1267-1297 M. Kesultanan Samudra Pasai mencapai masa kejayaan pada masa pemerintahan Sultan Al-Malik Az-Zahir II yang bertahta hingga tahun 1349 Masehi. Adapun beberapa peninggalan kerajaan Samudra Pasai antara lain penemuan beberapa makam para sultan, juga koin dengan bahan emas serta perak sebagai alat transaksi pada zamannya. Masih ada peninggalan kerajaan Samudra Pasai lainnya seperti lonceng Cakradonya, stempel khas kerajaan, serta karya tulis seperti Hikayat Raja Pasai dan kitab tasawuf Durru Al-Manzum.
2. Kesultanan Demak. Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa yang berdiri pada awal abad ke-16 Masehi seiring kemunduran Majapahit. Pemimpin pertamanya adalah Raden Patah yang konon merupakan putra raja terakhir Majapahit dengan dibantu oleh majelis ulama yakni Wali Songo. Kerajaan yang berpusat di Demak, Jawa Tengah, ini kemudian dipimpin oleh Pati Unus, Sultan Trenggana, hingga Sunan Prawata, sebelum akhirnya runtuh dan dilanjutkan Kesultanan Pajang. Beberapa peninggalan Kesultanan Demak diantaranya adalah Masjid Agung Demak, Lawang Bledek, Soko Guru, Surya Majapahit, Dampar Kencana, situs kolam wudhu, piring campa, dan sejumlah makam tokoh-tokoh berpengaruh. 3. Kesultanan Banten. Pemimpin pertama Kesultanan Banten adalah Sultan Maulana Hasanuddin, 1552-1570 Masehi, yang merupakan putra Sunan Gunung Jati, salah satu anggota Wali Songo. Puncak masa keemasan Kesultanan Banten terjadi pada era Sultan Ageng Tirtayasa, 1651-1683 M, yang sebelumnya dirintis oleh Pangeran Sabakingkin alias Maulana Hasanuddin, 1552-1570 M. Beberapa peninggalan Kesultanan Banten antara lain Keraton Surowosan, Masjid Agung Banten, Meriam Ki Amuk, dan lainnya. 4. Kesultanan Mataram Islam. Kesultanan Mataram Islam didirikan pada 1584 oleh Panembahan Senapati di Alas Mentaok, kini Yogyakarta. Mataram Islam pada akhirnya berperan sebagai kelanjutan Kesultanan Pajang dan Kesultanan Demak yang mengawali era kerajaan Islam di Jawa. Di bawah kepemimpinan Sultan Agung, 1587-1601, cucu Panembahan Senapati, Kesultanan Mataram Islam mencapai puncak kejayaan. Namun, akibat pengaruh VOC Belanda, wilayah kekuasaan kemudian terpecah menjadi 4 kerajaan yang masih bertahan hingga ini, yakni Kasunanan Surakarta, Kasultanan Yogyakarta, Kadipaten Mangkunegaran, dan Kadipaten Pakualaman. 5. Kesultanan Ternate. Kesultanan Ternate merupakan salah satu dari 4 kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Tidore, Jailolo, dan Bacan. Raja Ternate pertama yang diketahui memeluk agama Islam adalah Kolano Marhum, 1465-1486 Masehi. Beberapa pemimpin Kesultanan Ternate selanjutnya yang terkenal antara lain Sultan Bayanullah, 1500-1522 M, Sultan Hidayatullah, 1522-1529 M, Sultan Tabariji, 1533-1534, Sultan Ba'abullah, 1570-1583 M. Hingga raja terakhir Sultan Haji Muhammad Usman Shah, 1902 hingga 1915 M. Peninggalan sejarah Kesultanan Ternate diantaranya adalah Istana Kesultanan Ternate, Masjid Jami, Benteng, Kompleks Pemakaman Sultan-Sultan, dan lainnya. 6. Kerajaan Tidore. Kesultanan Tidore adalah kerajaan Islam yang berpusat di kota Tidore dan merupakan salah satu kerajaan Islam tertua di Maluku Utara selain Kesultanan Ternate, Kesultanan Jailolo, dan Kesultanan Bacan. Raja pertama Tidore adalah Sahajati yang merupakan saudara Maisur Malamo, raja pertama kerajaan Ternate. Berdasarkan berbagai sumber, tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa Sahajati telah memeluk agama Islam. Raja Tidore yang pertama masuk Islam adalah Ciriliati dengan gelar Sultan Jamaluddin, 1495-1512 M. Sejak saat itu, kerajaan Tidore pun berubah menjadi kesultanan atau kerajaan bercorak Islam. Beberapa peninggalan sejarah Kesultanan Tidore yang masih tersisa adalah Istana Kadatokie serta Benteng Tore dan Tahula. 7. Kerajaan Goa. Kerajaan Goa di Sulawesi Selatan pada masa sebelum masuknya Islam dimulai sejak era kepemimpinan penguasa pertama, Tumanurung, sampai dengan Tony Pasulu, berkuasa hingga tahun 1593 Masehi. Sedangkan pemerintahan Goa Talo setelah masuknya Islam dimulai sejak era I Mangarangi Daeng Manrabia, 1593-1639, bergelar Sultan Alauddin I. Kesultanan Goa mencapai masa kejayaannya ketika dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, 1653-1669, atau yang dijuluki sebagai ayam jantan dari timur. Beberapa peninggalan kerajaan Goa antara lain Istana Balalompoa, Istana Tamalate, Masjid Katangka, Benteng Sombaopu, Benteng Fort Rotterdam, dan lainnya. Akulturasi. Akulturasi adalah proses percampuran atau pembauran budaya antara dua atau lebih kelompok masyarakat yang berbeda. Dalam proses ini, unsur-unsur budaya asing diserap dan diadaptasi ke dalam budaya yang sudah ada, namun tetap mempertahankan identitas dan ciri khas masing-masing kelompok. Contoh, wayang. Pertunjukan wayang Jawa yang memadukan tokoh-tokoh asli Jawa dengan kisah-kisah dari kitab Ramayana dan Mahabharata dari India. Asimilasi. Asimilasi adalah proses pembauran budaya yang mengakibatkan hilangnya ciri khas budaya asli dan terbentuknya budaya baru. Contohnya, pernikahan antar etnis yang berbeda,
di mana tradisi dan kebiasaan dari kedua belah pihak dapat saling mempengaruhi dan menciptakan kebiasaan baru.